Rumah sakit tua itu telah lama ditinggalkan. Bangunannya masih berdiri kokoh di tengah kota, tetapi tak ada yang berani mendekatinya. Jendela-jendelanya tertutup debu, dindingnya ditumbuhi lumut, dan koridornya sunyi seperti kuburan. Dulu, rumah sakit ini adalah bagian dari Fakultas Kedokteran sebuah universitas ternama, tempat para mahasiswa kedokteran menjalani praktik dan penelitian. Namun, sebuah insiden mengerikan bertahun-tahun lalu membuatnya ditutup selamanya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, hanya ada desas-desus. Konon, sekelompok mahasiswa kedokteran melakukan eksperimen rahasia di ruang bawah tanah rumah sakit. Percobaan itu berjalan terlalu jauh, dan sesuatu yang seharusnya tetap mati justru bangkit. Malam ini, 5 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gunasakti berencana menyusup ke rumah sakit itu. Mereka adalah Aditya, Rere, Fabian, Dimas, dan Lintang. Alasan mereka masuk berbeda-beda. Ada yang sekadar iseng, ada yang ingin membuktikan bahwa hantu itu tidak nyata, dan ada juga yang memang penasaran dengan misteri rumah sakit itu. "Kita benar-benar akan masuk?" tanya Lintang, sedikit ragu saat mereka berdiri di depan gerbang berkarat. "Kalau kamu takut, tunggu di sini saja," sahut Dimas, tersenyum sinis. "Ayo, jangan banyak debat. Semakin cepat masuk, semakin cepat kita keluar," kata Aditya, yang sejak awal tampak paling serius. Mereka mendaki pagar besi dan masuk ke halaman rumah sakit. Tanaman liar merambat di dinding, dan udara di sekitar terasa lebih dingin dari seharusnya. Dengan senter di tangan, mereka melangkah ke dalam bangunan. Begitu melewati pintu depan, aroma lembab dan busuk langsung menyergap hidung mereka. Koridor panjang yang gelap terbentang di hadapan mereka, dipenuhi ranjang berkarat dan kursi roda yang teronggok begitu saja. Cat di dinding mengelupas, dan sesekali terdengar bunyi tetesan air dari langit-langit. "Kita mulai dari mana?" tanya Rere, suaranya sedikit bergetar. "Kata orang-orang, ruang bawah tanah rumah sakit ini dulu dipakai untuk eksperimen," jawab Fabian. "Kita harus menemukan jalan ke sana." Mereka menyusuri lorong, melewati ruang-ruang pemeriksaan yang sudah berantakan. Dokumen medis berserakan di lantai, beberapa di antaranya masih utuh, mencatat hasil operasi dan penelitian. Tiba-tiba, Lintang berhenti. "Dengar," bisiknya. Semua terdiam. Dari suatu tempat di dalam bangunan, terdengar suara langkah kaki. "Bisa jadi itu suara kita yang bergema," kata Aditya, meski raut wajahnya menunjukkan keraguan. Mereka melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah pintu besi dengan tulisan Restricted Area. Pintu itu tampak kokoh, tetapi engselnya sudah berkarat. "Inilah dia," bisik Fabian. "Di balik pintu ini, konon ada tangga menuju ruang bawah tanah." Dimas meraih pegangan pintu dan mencoba membukanya, tapi terkunci. "Harus kita dobrak?" tanya Aditya. Fabian menggeleng. "Biar aku coba sesuatu." Ia mengeluarkan pisau lipat dari sakunya dan mulai mengutak-atik kunci pintu. Suasana semakin sunyi, hanya terdengar suara logam beradu. Tiba-tiba, terdengar suara seretan dari dalam ruangan di balik pintu. Seperti sesuatu yang bergerak perlahan di lantai. Fabian menghentikan pekerjaannya. "Apa barusan?" Rere mundur selangkah. Mungkin hanya tikus." Tapi sebelum ada yang bisa menjawab, sesuatu dari balik pintu mengetuk. Perlahan, tetapi pasti. Darah mereka langsung membeku. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Mereka hanya menatap pintu itu. Jantung berdegup kencang. Lalu, suara itu berhenti. "Ayo kita pergi," bisik Lintang, hampir menangis. Tapi Fabian sudah kembali bekerja. Sebentar lagi, hampir terbuka. Dan kunci terbuka. Mereka saling pandang sebelum akhirnya Aditya yang pertama mendorong pintu. Engselnya berderit nyaring saat terbuka, memperlihatkan tangga gelap yang menurun ke bawah. Udara dingin menyembur keluar, membawa bau busuk yang lebih menyengat. Di bawah sana, sesuatu menunggu mereka. Tangga menuju ruang bawah tanah tampak gelap dan berdebu. Aroma busuk bercampur dengan bau antiseptik yang sudah lama menguap dari ruangan itu.
Udara terasa lebih dingin dibandingkan di lantai atas. Seolah-olah sesuatu di bawah sana menyedot semua kehangatan. "Aku tidak suka ini," bisik Lintang. Suaranya bergetar. "Terlambat untuk mundur," jawab Aditya, meski matanya sendiri menunjukkan kegelisahan. Fabian menyalakan senter dan menyorotkan cahayanya ke bawah. Tangga itu sepertinya tidak terlalu panjang, tetapi bayangannya tampak lebih gelap dari yang seharusnya. Mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya satu persatu menuruni tangga. Begitu kaki mereka menyentuh lantai bawah, suasana berubah drastis. Dinding di sekitar mereka bukan lagi dinding biasa, tetapi dipenuhi coretan tulisan yang tampak dibuat dengan tangan gemetar. "Jangan buka pintu itu. Mereka masih hidup." Mata mereka tidak melihat, tapi mereka tahu kamu di sini. "Lelucon macam apa ini?" gumam Dimas, menelusuri tulisan-tulisan itu dengan jemarinya. "Siapapun yang menulis ini pasti ketakutan setengah mati," kata Rere dengan suara hampir berbisik. Mereka melangkah lebih jauh ke dalam koridor yang panjang dan lembab. Lampu-lampu neon di langit-langit berkelip-kelip, seolah-olah mencoba menyala kembali setelah bertahun-tahun mati. Sesekali, terdengar suara gemerisik dari kegelapan. Kemudian, mereka menemukan sesuatu yang membuat napas mereka tertahan. Di ujung koridor, ada sebuah ruangan dengan pintu kaca buram. Di balik pintu itu, samar-samar tampak sosok seseorang berdiri diam. Lintang menutup mulutnya dengan tangan untuk menahan jeritannya. Fabian, yang biasanya paling berani, tidak bisa menyembunyikan getaran di tangannya saat mengarahkan senter ke pintu itu. "Apa itu?" bisik Rere. Aditya, yang berdiri paling depan, mencoba menguatkan dirinya. Ia melangkah perlahan, semakin mendekat ke pintu. Sosok itu masih diam, tidak bergerak sedikit pun. Namun saat Aditya hanya berjarak beberapa langkah, tiba-tiba, sosok itu menabrakkan dirinya ke kaca dengan keras. Kaca tidak pecah, tetapi tubuh sosok itu bergetar hebat. Tangannya menekan kaca dengan keras. Wajahnya bukan seperti manusia biasa. Kulitnya pucat membusuk, matanya hitam legam tanpa bola mata, dan rahangnya terlepas sebagian, menggantung seperti boneka rusak. Lintang berteriak, berbalik untuk lari. Tapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pintu-pintu di sepanjang koridor mulai bergetar, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Suara ketukan, cakaran, dan rintihan memenuhi ruangan. "Apa-apaan ini?" teriak Dimas. "Ayo pergi," seru Aditya, menarik tangan Rere. Mereka berlari kembali ke arah tangga. Tapi sesuatu yang lebih aneh terjadi. Koridor itu tampak lebih panjang daripada sebelumnya. Seharusnya tangga sudah terlihat, tapi yang ada hanya lorong tanpa ujung. "Lintang, kemana tangganya?" teriak Fabian panik. "Aku tidak tahu." Lintang menangis, melihat ke belakang di mana bayangan-bayangan mulai merayap mendekati mereka. Tiba-tiba, lampu neon di atas mereka berkedip lebih cepat, sebelum akhirnya mati sepenuhnya. Kegelapan total. Lalu, terdengar suara berbisik dari segala arah. "Kalian seharusnya tidak datang ke sini." Dan sesuatu meraih kaki Aditya. Aditya menjerit saat sesuatu yang dingin dan kasar meraih pergelangan kakinya. Ia meronta, menendang sekuat tenaga, tapi genggaman itu semakin erat. "Lepaskan dia!" teriak Fabian, menarik tangan Aditya dengan panik. Di tengah kegelapan, suara rintihan dan bisikan semakin keras, seperti ratusan suara yang berasal dari segala arah. Suara itu berulang-ulang, seperti mantra yang mengerikan. "Kami masih di sini." Kemudian, lampu neon berkedip sekali lagi, dan mereka bisa melihatnya. Di sepanjang koridor, dari balik pintu-pintu yang tadi bergetar, puluhan sosok mulai muncul. Beberapa masih mengenakan jas dokter yang lusuh dan berlumuran darah. Beberapa lagi mengenakan baju pasien yang sudah koyak. Kulit mereka pucat kehijauan, mata mereka kosong, dan beberapa dari mereka memiliki luka menganga di kepala dan tubuh, seolah-olah mereka adalah korban eksperimen yang gagal. "Kita harus pergi sekarang juga," teriak Rere, matanya penuh dengan air mata. "Tapi kemana?"
Tangga yang seharusnya membawa mereka keluar sudah lenyap. Yang ada hanya lorong panjang yang terasa semakin sempit. Seolah-olah bangunan ini sendiri tidak mengizinkan mereka keluar. Tiba-tiba, di tengah kepanikan, Lintang melihat sesuatu di lantai. Sebuah lingkaran aneh yang digambar dengan darah kering. Di sekelilingnya tertulis kata-kata dalam bahasa Latin. Porta et viam salutis. Pintu menuju jalan keselamatan. Lintang, apa yang kamu lihat? Teriak Dimas. Tulisan ini, mungkin ini satu-satunya jalan keluar. Lita berlutut dan mulai mengusap lantai, mencoba membersihkan bagian yang tertutup debu. Para sosok itu semakin mendekat, berjalan tertatih-tatih dengan tangan mereka terulur, seolah ingin meraih dan menyeret mereka ke dalam kegelapan. Lakukan sesuatu, teriak Fabian, menendang salah satu makhluk yang hampir menyentuhnya. Lintang menggigit bibirnya, lalu tanpa berpikir panjang, ia berteriak, membaca tulisan itu dengan suara lantang. Porta et viam salutis. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka bergetar hebat. Cahaya merah menyala dari lingkaran di lantai, dan udara di sekitar mereka menjadi panas. Para sosok yang mengejar mereka mulai menjerit, menutupi wajah mereka seolah-olah cahaya itu menyakitkan bagi mereka. Dan dalam sekejap, mereka terjatuh. Saat mereka membuka mata, mereka sudah berada di luar rumah sakit. Udara malam yang dingin menyambut mereka, dan suara bising kota kembali terdengar. Rumah sakit itu tetap berdiri di belakang mereka, tapi sekarang tampak seperti bangunan tua yang sepi. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau sosok-sosok mengerikan di dalamnya. Kita keluar. Rere terengah-engah, masih tidak percaya. Aku tidak akan pernah masuk ke tempat itu lagi, kata Lintang. Suaranya nyaris berbisik. Fabian memandang bangunan itu dengan ekspresi penuh ketakutan. Apapun yang ada di sana, mereka masih ada, dan mereka tidak akan pernah pergi. Malam itu, mereka semua berjanji untuk tidak pernah membicarakan apa yang mereka alami. Tapi jauh di dalam rumah sakit itu, di koridor bawah tanah yang gelap, suara bisikan masih terus terdengar. Kami masih di sini, dan kami menunggu.